Selamat pagi, dokter. Pada kesempatan kali ini, kami dari Mustase RSUD Welas Asih akan menyampaikan morning report dengan judul Optimizing Rehabilitation in Acute Infarct Stroke Patient with Impaired Voluntary Control Movement. Untuk identitasnya, Nyonya N usia 71 tahun, pendidikan terakhirnya SD dengan pekerjaannya penjual makanan, dirujuk oleh dokter neurologi dengan diagnosa stroke infarkt sistem karotis kiri, faktor risiko hipertensi. Ada lagi ditanya kamera ya. Tetap ya. Eh, untuk keluhan utamanya, kelemahan pada sisi kanan. Dengan history of and illness-nya, pasien didiagnosa dengan stroke infarct pada dan sudah dilakukan perawatan selama 4 hari. Dari hasil CT scan dinyatakan adanya multiple lacunar infarct di ganglia basal bilateral. Pasien mengeluhkan adanya kelemahan pada ekstremitas sebelah kanan dan sudah perbaikan dibandingkan dengan hari pertama. Pasien juga mengeluhkan adanya gangguan bicara dan merasa tidak nyaman pada sisi bahu sebelah kanan. Pasien juga tidak dapat duduk tegak tanpa sandaran dan kesulitan untuk makan, minum, dan menggunakan pakaian. Dari history of past illness tidak ada, komorbidnya ada CAD, sudah dilakukan PCI pada tahun 2020 dan ada hipertensi. Medikasi saat ini Stikolin, Omeprazole, Ondansetron, dan Clopidogrel. Lalu untuk history functional and vocational activity, ADL pasien independen, tapi memang mengeluhkan perlu beberapa lama ketika makan karena ada beberapa gigi yang sudah tidak ada. Pasien merupakan penjual makanan, penjual makanan jagung. Jadi setiap hari pasien itu jalan ke tempat dia berjualan, diantar oleh supir angkot dan dibawakan si gerobak makanannya. Lalu pasien melakukan melakukan transaksi untuk jual beli makanan dan packing dari makanan jagung yang dia jual. Pasien merupakan right-handed person. Dari psikososial ekonominya, dia merupakan pasien yang orang yang terbuka komunikatif. Lalu pasien telah menikah dan mempunyai 2 orang anak dan 1 cucu. Saat ini tinggal bersama suaminya yang berusia 80 tahun dan cucunya yang berusia 12 tahun. Untuk caregiver utamanya adalah anak perempuannya namun tinggal di rumah yang berbeda. Dia tidak memiliki hobi tertentu. Untuk ekonominya, untuk daily expensesnya itu sebenarnya tercover dari jualan dia sehari-hari dan tambahan dari anaknya, termasuk low class ekonomi dan menggunakan BPJS sebagai health insurance. Untuk harapannya adalah dapat perform activities daily living secara mandiri. Untuk physical examination-nya didapatkan consciousness-nya CM, nutritional status-nya overweight, vital sign-nya 147/94. Untuk general examination-nya dalam batas normal. Untuk body structure-nya dari hasil CT scan menggambarkan adanya multiple infarct lakuner di ganglia basal bilateral. Berikut untuk hasil CT scan-nya. Lalu untuk dari foto apatoraksnya tidak tampak TB paru ataupun bronkopneumonia, tapi tampak adanya kardiomegali. Dari body function, untuk cranial nerve-nya terdapat parietal nervus 7 dan 12 dextrasentral. Lalu untuk orientasinya baik, untuk attention-nya juga baik, untuk memorinya juga baik, untuk emotional function dasnya normal. Dari proprioception, joint position sense-nya good, finger to nose-nya impaired, untuk sensibility-nya normal. Untuk voice dalam batas normal, tapi articulation-nya terdapat slight dysarthria, untuk fluency dan rhythm-nya normal. Dari heart function semuanya normal. Dari blood pressure function terdapat hipertensi grade 1. Lalu untuk exercise tolerance-nya, sitting without support-nya hanya mampu 1 menit dengan fatigability-nya Borg RPE 14. Interpretation-nya memang easily fatigue while sitting without support because of low general physical endurance and impaired dari trunk control. Untuk ingestion function, manipulation of food in the mouth able. Untuk swallowing-nya memerlukan waktu lebih lama karena ada ketika
takes more time due to dental loss in oral phase swallowing untuk gustasinya normal, sehingga tidak ada gangguan makan. Untuk mobility of joint functionnya itu full, kecuali shoulder extensionnya itu -10 yang sebelah kanan, dan abductionnya itu -100. Limited ROM-nya due to tightness di pectoralis major kanan. Lalu untuk muscle power di bagian kanan upper extremity 3. Untuk bagian muscle power bawah di bagian di kanan 4, untuk yang kirinya normal. Bromsome stage-nya yang upper 4, yang lower 5 ke 6. Untuk spasticity, yang upper extremity elbow flexor dextra 1 plus dengan di lower extremity ankle plantar flexor 1. Untuk involuntary movement of reaction impair, dan control of voluntary movement-nya ada bradykinesia. Lalu ada tightness di pectoralis major kanan. Activity dan participation-nya, changing body position able. Untuk sitting-nya unable karena muscle weakness dan poor general physical endurance. Untuk maintaining sitting position hanya mampu 1 menit, juga karena poor physical endurance dan trunk control impairment. Lifting and carrying objects, fine hand and arm use, needs time to execute the movement and getting slower over time karena ada bradykinesia di basal ganglia lesion. Untuk washing oneself and caring for body parts, pasien menolak untuk melakukan imitasi dari gerakan ini. Untuk toiletingnya, urinationnya menggunakan indwelling catheter. Untuk defecationnya bisa. Untuk dressingnya itu juga pasien menolak untuk melakukan imitating gerakan ini. Untuk eating dan drinkingnya hanya mau dibantu oleh caregiver. Support dan relationshipnya, primary caregivernya adalah anak perempuannya tetapi tinggal dengan rumah yang berbeda. Untuk support dari keluarganya itu cukup suportif dan bisa mengencourage patient untuk participate di rehabilitation program. Untuk health service-nya, distance-nya itu sekitar 12 kilo. Ini maksudnya dari RSUD Al Ihsan. Lalu untuk using BPJS-nya menggunakan insurance. Sehingga untuk case resume-nya, pasien perempuan usia 71 tahun di refer dari neurologis dengan infarct stroke, complaints adanya kelemahan pada sisi sebelah kanan, lalu adanya kesulitan untuk bicara dan juga tidak nyaman pada bahu sebelah kanan, tidak dapat duduk tanpa sandaran, tadi hanya mampu 10 menit, dan memiliki kesulitan untuk makan, minum, dan menggunakan baju. Dari hasil CT scan didapatkan adanya multiple infarct lakuner di ganglia basal bilateral. Dari physical examination-nya, eh, ada easily fatigue while sitting without support because of low general physical endurance and impaired trunk control. Lalu ada weakness di upper and lower extremity dengan adanya spastisitas di elbow flexor dan knee extensor. Untuk BS-nya upper extremity-nya 4 dan lower extremity-nya 5-6. Juga ada limited arm shoulder karena tightness di pectoralis major dan ada bradykinesia. Pasien belum dapat changing body position dan only maintaining sitting position for 1 minute. Dia juga memerlukan beberapa waktu untuk execute the movement and getting slower over time. Pasien juga refuse untuk melakukan self-care activity. Beberapa self-care activity. Untuk medical diagnosisnya, stroke infarct di ganglia basal bilateral, acute phase, onset hari kelima, adanya hypertension grade 1, CAD post PCI, dan overweight. Untuk rehabilitation diagnosisnya, limitation in changing and maintaining body position due to poor general physical endurance, impaired trunk control, and muscle weakness, and limitation of ADL self-care due to low motivation and impaired control movement. Untuk prognosisnya, ad vitam sanusionami ad bonum. Untuk fungsionamnya, adult independen dan dapat bekerja kembali sebagai penjual makanan. Problem, mobilization and endurance problem, recent condition, unable changing body position, and only able maintaining for 1 minute. Mudah lelah ketika mencoba untuk duduk dengan Borg RPE-nya 14, ada limited ROM di shoulder dextra. Lalu ada tightness di pectoralis major dan impaired dari control of voluntary movement. Untuk goalnya, able changing body position supine to sit dan maintain sitting without support tanpa adanya kelelahan. Lalu no ROM limitation, sehingga diberikan program FT berupa mobility exercise, yaitu changing body position from supine to sit dan maintaining sitting without support. Lalu diberikan sitting balance exercise dan diedukasi untuk menyemangati pasien terkait dengan olahraga yang lakukan dan program yang diberikan, serta memberitahu terkait dengan efek dari inactivity. Untuk limitation dari self-care ADL, problemnya low motivation,
Role voluntary movement, poor general physical endurance, dan limited ROM. Untuk goalnya able to self-care independently in a sitting position without easily fatigue. Programnya ADL exercise in sitting position dan stretching di shoulder. Lalu mengedukasi keluarga juga tidak langsung untuk membantu pasien ketika membutuhkan bantuan terkait dengan ADL self-care-nya. Dan meminta pasien untuk melakukan ADL self-care sendiri. Berikut follow up 1 hari setelahnya, pasien mulai mau melakukan ADL self-care, eh, tapi masih ada yang dibantu untuk yang seperti eating upper and lower dressing, lalu juga masih butuh bantuan untuk changing body position dari posisi lying to sit. Untuk cardiovascular functionnya sudah mampu untuk sitting tanpa sadaran 5 menit dari yang sebelumnya 1 menit dengan work RPI-nya 15. Lalu untuk urinary functionnya sebelumnya kan menggunakan IDC, sekarang sudah dicopot dan menggunakan diapers. Untuk A sama P-nya masih tetap. Berikut adalah video pasien di 1 hari setelah dilakukan, eh, setelah di follow up. Jadi pasien sudah mampu untuk berpindah dan sudah bisa duduk di tepi bed. Lalu untuk yang tengah ini pasien sudah mau untuk mencoba makan mandiri dan terlihat ketika mau tadi memegang sendoknya ada gerakannya agak sedikit lambat. Dari yang sebelah kanan juga pasien sudah mau mencoba untuk minum sendiri. Ketika coba dilakukan em, pemeriksaan terlihat gerakan dari pasien itu eh, rada lebih lambat dan sebentar. Dan ini ketika mau mencoba untuk minum menggunakan tangan yang sebelah kanan, seperti butuh beberapa waktu untuk bisa meminumkan makanan ke dalam mulutnya. Untuk discharge planningnya, able to walk independently with pacing dan able to do ADL self-care independently. Berikut ada untuk case analisisnya. Jadi ada occlusion di cerebral vessel yang mengakibatkan adanya infark di ganglia basalis sehingga terjadi impair dari voluntary motor control, mengakibatkan adanya bradykinesia dan right extremity weakness sehingga MMT didapatkan 3 di upper extremity sebelah kanan dan lower extremity-nya 4 yang sebelah kanan dengan BS 4 yang yang atas dan 5 ke 6 di ekstremitas bawah. Lalu juga adanya impair postural adjustment sehingga adanya poor trunk control sehingga mengakibatkan ada limitation di changing and maintaining body position, menyebabkan adanya inactivity sehingga ada tightness di pectoralis major dan gastrocnemius dextra, lalu adanya limited ROM di shoulder dextra, sehingga ada ADL disturbance. Inactivity ini juga mengakibatkan adanya poor general physical endurance sehingga pasien hanya mampu duduk tanpa sandaran 1 menit dengan work RPE-nya 14, sehingga ini juga mengganggu ADL disturbance dan limitation dari changing body position-nya juga. Untuk positive factors-nya itu ada good relationship with family and using BPJS. Negative factor-nya adalah low social economy, poor motivation, low education, aging, dan caregiver burden. Demikian. Terima kasih. Itu yang di case analis yang di atas putra kontrol itu apa? Ya. Mana dokter kami? Gimana dok? Nggak tanya nanya aja gitu di atas putra kontrol itu apa? Impair postural adjustment. Ya, oke. Iya dok, maksudnya jadi Diambilnya. gimana dok videonya? Kapan Video diambil? videonya pas follow up dok. Apa soal up ya? Itu Oke. udah Kita mulai kasih bisa. apa tadi teh? Hari ke? Hari ke-4 dok.
Ya udah, sudah. Dokter Ami. Dokter Ami. Ayo, Taya panggilin Dokter Ami. Baik, dokter. Ya, kenapa Dokter Novitri? Aduh, ini serius. Mak, Mak. Dokter Ami. Mau nanya, Dokter Ami. So ke PPDS, tanya Dokter Ami. Apa? Ini mohon maaf sekali. Kebetulan ini ada dokter muda, jadi saya sambil dua telinga kanan di sini, telinga kiri dokter muda. Dokter Megi nggak? Iya, bisa mau nanya ke PPDS, so. Kalau nanya saya bisa langsung di sini, Dokter Novitri. Ini kan PPDS di sini. Ya tanya aja. Bisa sok apa? Dokter Ami mau ini. Soalnya Sok, Mak. yang ada aku tidak biar. Ayo Dokter Megi teh. Aduh, mohon Kalau maaf nggak nih. saya tanya atuh. Iya, mohon maaf. Hapunten. Ya, nuhun, Mak. Ya. Inilah ya. Siapa yang tanggung jawabnya, Taya ini teh atau si Fadila? Berdua, Dok. Bersama dok. Hah? Oke. Sebetulnya mah ini kasus yang biasa bukan sih? Yang biasa ditemui di PPK 3 mungkin enggak ya. Tapi di PPK 2 tuh kayak di Welas Asih, sorry. Itu yang kayak gini. Ini kan pasien bagus ya sebetulnya ya. MMT-nya tadi disebutinnya berapa sih? 3 dok untuk yang atas dan 4 untuk yang bawah. Atas 3 bawah 4. Nah, Blossom stage-nya 4, 5, 6, 4 di atas. Usia kalau usia 71, tapi dia bagus kan, udah perbaikan. Cuma bedanya apa coba di sini para pasien ini? Kalian menggali sendiri bradykinesia. Yakinkah itu bradykinesia? Apa sih definisi bradykinesia? Terus kalau memang bradykinesia, kenapa dia bisa muncul bradykinesia? Ini kalau lihat lesi, dia kan kita lihat lesinya multiple infralakuner ya di basal ganglia ya. Nah, oke. Apakah semua pasien dengan multiple infralakuner basal ganglia memunculkan bradykinesia? Itu mungkin yang membedakan pasien ini dengan yang lain. Setiap infark di basal ganglia memunculkan bradykinesia, dokter. Tergantung dari struktur yang di basal ganglianya yang kena infarknya, dok. Kalau misalkan dia kena kayak di setiap sama palidum, mungkin akan terganggu jarak yang kontrol gerakannya, jadi bisa bradykinesia. Kalau dari hasil yang kemarin kita coba periksa, dokter, kita lebih memikirkan ke arah bradykinesia karena pada saat kita kan MMT-nya memang 3, dokter. Cuman pada saat dia mulai inisiasi gerakan, pasiennya selalu membutuhkan waktu yang lama, baik itu sudah eliminasi gravitasi ataupun melawan gravitasi. Dan untuk sustain movement-nya semakin dia melakukannya di akhir gerakannya itu gerakannya kita lihat semakin lambat, dok. Kayak misalkan angkat tangan, untuk angkat tangan atau meraih sesuatu, reaching, untuk memulai reachingnya itu pakai tangan kanannya, kita harus menunggu lebih lama daripada tangan kirinya. Jadi kita masih berpikir ini ke arah bradykinesia, dokter. Itu. Yang satu lagi yang membedakan pasien ini adalah dia pasien geriatri. Betul, dokter. Terpaksa jadi saya tanya geriatri ini, kalian mengajukan pasien geriatri. Bagaimana Anda tahu bradykinesia ini karena stroke
atau karena usianya? Kira-kira aja. Kalau dari pasiennya sih dok, kalau sebelumnya em, nggak ada kesulitan untuk menggunakan tangan ataupun ADL-nya. Kecuali tadi yang memang makannya lebih lama karena giginya memang sudah tidak ada. Cuman kalau setelah sakit, memang dari anaknya juga melihat gerakan pasiennya tuh lebih lambat gitu dok. Kayak tadi pas mau megang sendok dan mau megang minumnya memerlukan waktu lebih lama gitu dok. Jadi makanya curiganya ini terjadinya setelah stroke-nya, bukan karena sebelumnya. Dan memang kalau bradykinesia aging, eh kan dia lebih diffuse dok untuk bradykinesianya, sedangkan di pasien ini terlokalis di area sisi satu ekstremitas kanannya aja dokter. Jadi kita berpikir bradykinesianya muncul setelah onset akut infark. Saya tidak menyalahkan bahwa kalian ini bilang bradykinesia ya. Cuma untuk mencetuskan satu situasi itu apa ya, harus pengamatannya harus panjang ya. Di geriatri itu dia tuh ada disorientasi ya. Maksudnya gini, begitu si orang tua itu dari rumahnya pindah ke rumah sakit, dia itu biasanya karena dia tidak mudah adaptasi, orang geriatri itu, dia biasanya nanti ya disebut dengan, kalau bukan akut confusional state ya, tapi dia kadang-kadang suka bingung untuk di tempat yang baru itu. Makanya kalau misalnya sekarang ada catatan bradykinesia, kalau saya sih agak tidak cocok dengan letak lesi ya, sebetulnya sih. Lesi seperti ini tidak spesifik akan menunjukkan bradykinesia atau gangguan kontrol movement gitu. Orang-orang muda juga yang ada gangguan lesi di basa ganglia tidak selalu muncul seperti ini. Kebetulan pasien ini juga geriatri. Nah, ini yang harus hati-hatinya gitu. Jadi harusnya kalau memang ada tulisan bradykinesia, oke, ada bradykinesia pada pasien ini, tapi harus dicek ulang lagi pada saat nanti dia sudah keluar dari rumah sakit. Itu harus dilihat lagi apakah betul dia itu memang mempunyai gerakan yang seperti itu. Kalau memang iya masih ada, semakin kuat bahwa bradykinesianya ini memang mungkin ada pada pasien ini gitu. Kadang-kadang orang yang punya gangguan, ya tidak disebut gangguan kognisi ya, tapi dia gangguan adaptasi, itu sebetulnya juga akan menimbulkan clumsiness pada pasien itu gitu. Ini yang harus hati-hati makanya. Itu aja sih. Boleh-boleh aja sih, cuma pertanggungjawaban menulis bradykinesianya ini atas dasar apa, kenapa, dan apa yang harus di follow up dari situ. Gitu. Ya, paham? Udah. Itu aja. Ada pertanyaan lain nggak? Oke. Masalahnya juga kan ini kenanya ke tangan kanan. Ya, kalau tangan kanan kan tangan dominannya dia ya. Jadi Iya dok. kita agak sulit membandingkan antara eh, aktivitas tangan kiri dan tangan kanan. Sebetulnya sih gitu. Jadi itu juga merupakan suatu kehati-hatian. Itu aja. Sok ada yang mau nanya? Enggak? Baik dokter. Ya. Wah, ya kan ini fotonya tadi. Ya, nggak ada juga ya. Dokter, mau bertanya dok. Tadi kan kalau misalnya yang ini kan dia bradykinesia kan mirip-mirip kayak orang Parkinson gitu kan dok, yang mulainya tuh lambat gitu. Jadi kan kita bisa ini misalnya bradykinesia karena infarknya atau karena geriatrinya atau mungkin karena dulunya bisa Parkinson, ada dua Parkinson gitu dok. Bisa juga kayak gitu dok. Bisa aja sih sebetulnya, Mbak. Apa namanya, kalau untuk bradykinesia pada kayak gini, kalau begitu dia degeneratif ya, proses degeneratif itu sebetulnya jadi nyampur kan. Jadi dia mungkin memang ada, kadang-kadang gini, kadang-kadang gini, kalau Parkinsonism
itu kan artinya bahwa dia akan, apa sih Parkinsonism? Gue jangan ngejelasin mulu. Oh, Parkinsonism itu apa? Adanya gejala yang Parkinson tapi penyebabnya bukan karena kegangguan dopamin, dok. Jadi karena apa kalau Parkinsonism? Pada stroke itu biasanya resi temporoparietal junction yang sudah Benar. Banyak kali dia mah. Biasa apa? Tadi Parkinsonismnya karena idiopatik, bisa karena vaskular Parkinsonism, jadi kayak ada infarksi bidang diabetasnya, kemudian ada drug induced yang membuat Parkinsonism, misalkan karena Kenapa sih pentingnya untuk membedakan itu? Itu dulu ya kali. Kan sebetulnya bisa aja kalian, kalau kalian nanti praktek tuh bisa aja langsung. Pokoknya dok ini mah bradykinesia ya. Jadi kalau bradykinesia itu nanti harusnya bikin latihannya gini, 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 gini. Bisa seperti itu ya. Jadi kalau untuk tahu etiologi itu biasanya tahunya untuk apa sih? Untuk tahu progresivitas sama prognosisnya, dokter. Untuk pastinya. Jadi kalau misalkan dia bukan karena kekurangan dopamin, kemungkinan dengan pemberian levodopa pun dia gejala Parkinsonisme itu tidak lebih mudah untuk berkurang. Jadi akan lebih prognosisnya maksudnya untuk perbaikannya lebih buruk dibandingkan yang dia berespon baik. Bisa, apalagi. Semua juga gitu ya jawabannya. Karena apa bedanya? Kalau Parkinsonism sama Parkinson? Bagus mana? kalau misalkan Parkinson yang dari gangguan dopamin karena kan sudah tidak bisa diperbaiki dok. Tapi kalau nggak mungkin kita latih seperti berangkat dan lain-lain. Kalau mengatakan Parkinson masih bisa kita latih untuk perbaikan dari movement yang biasanya tadi dijelaskan sehingga Kenapa kalau yang Parkinsonism bisa dilatih? Gitu kan? Berarti kan? Kenapa kalau yang Parkinsonism bisa dilatih? Karena stroke ya, Parkinsonism kan karena stroke ya. Kita angkat stroke kan. Kenapa bisa dilatih kalau Parkinson? Oh, Parkinson mah sulit gitu ya. Masih ada neuroplastisitas. Ya. Jadi, yang fase-fase perbaikan ada yang tinggi sama ekstrim sama neuroplastisitas putih. Jadi bisa membantu untuk dibantu oleh sisi yang lainnya masih. Betul nggak? Ya, kalau kalian nanti pas ujian ya ngomong-ngomong gitu harus tahu ya apa ya definisi apa. Ya, definisi itu di apa tuh? Secara apa tuh dia dimatikan loh, secara mendadak gitu dok. Yang sehatnya tuh kalau Yang sehat. Yang sakitnya dok. Jadi bisa langsung. Ya sudah nanti salah. Ya pokoknya iya kalau Parkinsonismnya munculnya karena stroke itu berarti. Jadi kalian harus tahu dulu ya, kalau tadi kan karena Mela ngomong masalah Parkinson ya. Kalau Parkinson itu kan kita punya tahapan Hin and Yang ya. Kalau seseorang didiagnosis Parkinson, dia pasti berujungnya akan nanti ke sana. Hanya kita perlambat dengan pemberian obat dan bantuan latihan. Tapi kalau Parkinsonism karena stroke, dia mengikuti neuroplastisitas. Jadi mungkin dia tidak akan progresif. Paham? Tapi stagnan sampai situ aja. Tapi levodopa, karena struknya menyebabkan lesi di basa ganglia, sehingga dia menyebabkan penurunan dari dopamin dan reseptornya, dikasih dopamin bisa jadi bagus. Jadi Parkinsonism bisa aja, bisa matiin. Parkinsonism itu bisa saja bagus dikasih dopamin. Gitu. Ya, gitu loh ya. Jadi kalau misalnya kan intinya kalau levodopa itu secara prinsip kita ngasih dopamin kepada orang yang kekurangan dopamin. Kekurangan dopamin itu sifatnya bisa idiopatik, itu yang disebut Parkinson, atau Parkinsonism ya bukan karena idiopatik, dia ketahuan ada etiologinya, makanya nggak disebutnya Parkinson. Parkinson itu kan intinya hanya kekurangan dopamin yang tidak diketahui etiologinya. Itu kan orang tua. Oh, itu Parkinson begitu.
Parkinsonism kan hasil kita diketahui etiologinya, tapi tetap bisa dikasih dopamin gitu ya, paham ya? Jadi, tapi ada juga yang Parkinsonism dikasih dopamin tetap nggak ngefek, ada juga. Jadi sebetulnya ke arah sana. Nah, ya pasien ini kita kan sebetulnya gini, kalau misalnya pada orang gini, CT scan kan saya suka bilang, CT scan itu tidak spesifik menunjukkan massa ganglianya area mana. Massa ganglia itu kan luas ya. Sebetulnya mana sih yang betul-betul dia menyebabkan bradykinesia. Kalau lebih detail lagi sebetulnya kita bisa mendapat informasi apakah betul lesi ini yang menyebabkan terjadinya bradykinesia. Tapi kalau kata saya, pasien ini kita harus betul-betul perbaiki dulu keadaan umumnya. Maksudnya keadaan umum itu dia harus dilepaskan dulu dari situasi rumah sakit, dikembalikan dulu ke rumahnya. Di rumahnya dilihat dulu sebetulnya bradykinesianya masih muncul atau tidak. Gitu. Jadi dalam follow up untuk si bradykinesianya harus lebih detail, harus lebih spesifik lagi. Karena begitu ada bradykinesia, nanti ngikut tuh, jadi panjang perjalanannya. Harus lagi dilihat yang lain, dilihat lagi yang lain, nggak apa-apa sih sebetulnya sih. Jadi kehati-hatian kita. Tahu ya? Kalau bradykinesia baru diikuti lagi dengan apa nantinya kalau gangguan di massa ganglia? Nantinya pemeriksaan berikutnya. Ya, apalagi? Iya. Jadi nanti ada hal yang banyak yang mengikutinya. Ya. Kalau orang tua tuh kenapa sih jadi bradykinesia itu karena orang tua ya yang tidak ada lesi di kepalanya yang bukan karena Parkinson. Kenapa orang tua jadi bradykinesia? Kalau orang tua kan gerakannya jadi lambat kan? Nah, kenapa itu teh? Karena ini dok, reseptor dopaminnya yang kurang dok. Ini bisa jadi lebih dominan pada orang tua. Yang dominan Itu satu ya nanti. Kalian lebih dominan sama geriatri siapa sih Sadila kan? Hah? hadir dok. Itu satu ya. Nanti cari kenapa sih orang tua itu kok jadi lambat ya gerakannya, itu satu. Harus tahu dulu. Kemudian bradykinesia itu apakah masuk ke dalam proses memulai gerakan atau dia dalam melakukan gerakannya? Paham ya? Makanya saya tanya definisi bradykinesia itu apa? Apakah dia memulainya yang lambat, sesudah mulai dia kecepatannya normal, atau pada saat melakukan whole activity-nya dia kecepatannya lambat? Apa yang dimaksud dengan bradykinesia itu? Karena kalau dia misalnya mau memulai gerakan, bisa aja karena kognisinya kurang. Bukan karena si gangguan kognisi, karena dia sudah tua. Oh, Jadi dia memulainya itu, inisiasinya itu bukan karena lambat gerakannya, tapi gara-gara kognitifnya tidak bisa. Makanya saya bilang, ini harus ini dulu harus situasinya itu jangan di rumah sakit deh. Kalau untuk orang tua seperti ini, makanya itu akan mengganggu. Orang tua itu gampang banget disorientasi tempat. Begitu disorientasi tempat, dia langsung, pernah ketemu yang akut profesional state? Enggak sih. Dia kan bingung sampai mau makan aja dia suka kadang-kadang tuh kayak yang ngelamun panjang gitu jadi hati-hati dengan itu gitu ya. Tapi bukan berarti nggak boleh diagnosis bradykinesia, bukan berarti salah, tapi kehati-hatiannya dalam membuat itu ya. Usia tua karena ini tua. Lain kalau kita ngomongin usia ini di umur 50, saya akan lebih mudah mengatakan ini bradykinesia. Gitu. Kalau di usia dia 50, kan makanya pasien itu kan tidak sama. Berbeda-beda maksudnya. Untuk yang ini karena dia 71. Udah pasien dokter Irma nya bukan pasien saya. Sebetulnya mah ya cari ya kenapa orang tua suka lambat. Tidak perlu ada lesi di otak. Ya. Apalagi sok yang mau ditanya untuk pasien ini. Adila, saya apalagi yang mau ditanya untuk pasien ini. Bukan nggak boleh untuk diagnosis bradykinesia ya, tapi pastikan dulu bahwa dia betul-betul memang bradykinesianya dan lesi di kepalanya. Dok, mau nanya dok, izin. Tadi sebetulnya informasi yang siapa Fadila bilang ya, bahwa ya dok tangan kanannya lambat, tangan kirinya enggak gitu. Itu juga memang sudah menunjukkan letak lesi. Tapi bedanya adalah tangan yang saat kanan adalah tangan dominan gitu.
Itu yang agak sulit karena beda kalau fungsi tangan kiri tangan kanan itu kan beda. Kalau kaki itu sama fungsinya kiri sama kanan. Tapi kalau tangan itu kiri sama kanan itu beda fungsinya. Jadi harus hati-hati juga. Dan saya bilang sih keluarkan dulu dari setting hospitalnya dulu. Keluarin dari setting hospital, kemudian periksa lagi untuk kemampuan bradykinesianya. Ini ada atau tidak pada saat di rumah. Pada saat di situasi yang familiar buat dia. Itu aja. Tapi kalau misalnya ternyata di rumah juga iya boleh bradykinesia. Cuma kalau memang iya bradykinesia, tolong periksanya lanjutannya apa saja harus dilihat. Ya, udah. Apa lagi? Hai Fadila, saya mau nanya apa? Yang sini juga boleh mau nanya. Kalau untuk basal ganglia lesion itu kan kalau dibaca dia akan ada gangguan postural refleksi itu terganggu dok. Kalau pada saat setting di hospitalisasi seperti ini dokter, cara cek yang efektifnya gimana ya dok? Apakah kita lihat pada saat pasiennya duduk dia ngarah agak jatuhnya ke arah sisi lesi, terus baliknya dia mempertahankan ke sisi midline-nya susah, itu bisa kita sebut dia postural refleksnya itu impaired karena mengingat lesi basal ganglia, atau pemeriksaan itu aja tidak cukup? Kalau mau tahu ada postural right reflex yang terganggunya dok. Karena pada pasien ini dari di awal pada saat kita dikonsulkan, pasiennya itu nggak bisa duduk dokter. Sitting upright without supportnya itu jelek 1 menit. Dan pada saat kita lihat, pada saat duduk tanpa sandaran cenderung jatuh ke sisi yang hemiparesisnya. Tapi harusnya kan dia bisa mempertahankan lagi ke sisi tengah. Nah, tapi ini pasiennya itu lambat dan kita masih curiga apakah dari kognisinya atau tidak. Cuman apakah dari hasil observasi seperti itu bisa kita katakan bahwa di pasien ini postural refleksnya itu terganggu, dok? Boleh aja. Sebagai misalnya panduan awal pertama mengatakan bahwa ini tadi apa? Karena apa? Postural refleks. Boleh. Boleh aja kalau misalnya Anda bilang ini postural refleksnya terganggu. Tapi nanti berarti kan di kepala kita pada saat kita ngomong postural refleks terganggu, berarti harus ada nih kenapa? Misalnya tadi kata alasannya lesinya ya, karena lesinya di sana. Atau karena hal lain. Jadi boleh aja bilang postural refleks terganggu, tapi penyebabnya sudah ada di kepala kita. Satu, misalnya karena gangguan tadi apa? Tadi lesi basal ganglia, kemudian apalagi gitu. Boleh aja. Ini kan pemeriksaan di akut setting itu kan sebetulnya itu pemeriksaan yang bedside examination yang bisa dilakukan di sana. Belum banyak sebetulnya examination yang bisa dilakukan, tapi tetap harus dilakukan. Hasilnya tetap harus dicatat, tapi hasilnya itu biasanya menjadi banyak kemungkinan penyebabnya gitu karena dia terbatas untuk melakukan pemeriksaannya. Catatan itu nanti dipakai untuk pemeriksaan di rawat jalan. Kalau sih nggak masalah, boleh-boleh aja gitu. Cuma harus tahu kira-kira kenapa itunya. Gangguan kognisi juga bisa, apalagi kira-kira penyebabnya selain itu, gangguan postural pada pasien stroke di fase akut. Tapi ini nggak ada. Gimana dokter? Pada pasien inilah kira-kira apa lagi? Punten dokter, tadi terputus. Oke. Kenapa dia tidak mau melakukan ADL? Nah, kayaknya Nggak mau, kan? kita curiganya karena adaptasinya sih dok. Jadi nggak mau melakukan karena pada saat dalam 1 hari setelah di encourage pasiennya mau. Jadi mungkin benar kata dokter di awal memang ada disorientasi karena tempat kena yang proses aging itu dok. Ya, makanya kalau misalnya memang dia ada gangguan adaptasi itu tuh dia kenanya whole. Semuanya dia kena gitu. Jadi tadi yang si gangguan postural itu juga mungkin ya awareness-nya dia juga kurang ya. Karena memang ini kan settingan sakit kayak gitu-gitu. Jadi mendingan nanti dicek ulang lagi. Saya tuh agak ragu apakah dia betul-betul kelainannya karena gangguan postural refleksnya. Sebetulnya saya ragu.
gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kalian punya pendapat itu, boleh aja. Cuma harus ada yang lainnya gitu, Fadila. Kayak ya, ada jadi, oh mungkin juga gara-gara yang tadi dia misalnya gangguan disorientasi itu. Jadi misalnya dia awareness terhadap posisi badannya menjadi hilang karena dia tuh sibuk mikirin yang lain gitu ya. Aduh ini tuh di mana ya, saya tuh mau diapain ya, kayak gitu-gitu loh. Itu penting kalau untuk yang pasien orang tua mah. Kalau pasien umur 50 tahun beda lagi nanti. Kalau misalnya dia langsung ngejengkang ke belakang di usia 50 tahun, saya tidak akan berpikir dia ada gangguan masalah adaptasi itu. Gitu. Jadi itu langsung saya pikirin mungkin karena gangguan dari organiknya. Organiknya itu artinya dari apakah dia gangguan sensoris, apakah dia lesi di kepalanya, ataukah karena kelemahan otot dan gangguan koordinasi dan sebagainya. Tapi kalau orang tua sih saya agak berhati-hati dalam melihat. Karena kalau kita ngeliat mukanya juga ya, lihat deh mukanya juga si ibunya tuh kan begitu ya. Iya dok, agak Itu linglung tampaknya. bisa gitu. Jadi itunya yang yang harus hati-hati. Udah gitu aja. Ya Fadila, ada lagi Fadila sama Taya. Kalau misalnya pasien seperti ini ternyata perawatannya lama dok, kan kalau ini kemungkinan kan cepet ya dok, karena prognosisnya lumayan bagus. Kalau misalnya perawatannya lama, sebenarnya maladaptasi, kita bisa curiga maladaptasi itu sampai katanya berapa lama sih dok kalau di geriatri atau enggak sih dok? Kalian kan yang udah masuk geri, berapa lama? Kan Berapa ngomong lama ada kalau dokter dia gigi, dok. kebingungan dengan itu? Ya maksudnya kalau dia suka jadi nggak ngeh gitu dia itu ini di mana sampai dia bingung itu berapa lama kalian kalau di geriatri? Leima belum ya, Sani belum di geriatri, Mela belum. Saya ya dok yang udah. Kisaran. Oh, Fatur udah dok. Gini, kan ini orang tua ya, pendengaran sudah mulai kurang, penglihatan sudah mulai kurang, katarak nggak tuh matanya? Kalau dengan ada gangguan-gangguan seperti itu, lebih lama lagi. Ya, itu orang tua tuh makanya begitu gitu. Dia sensingnya terhadap lingkungannya itu menurun banget. Apa ya kalau pindah? Nggak usah ke rumah sakit lah, pindah rumah aja. Dari rumah ke rumah itu langsung ada perubahan. Suka jadi nggak mau pipis tiba-tiba, atau jadi justru jadi banyak pipis, macam-macam bang. Jadi kalau misalnya kalau mau dilihat Fadila sama Taya harus cek lagi ya untuk yang kemampuan sensingnya itu gimana. Ini ada gangguan nggak? Apa tadi namanya sensibilitas? Kalau Sensibilitasnya nggak ada dong. kemudian sensibilitas seluruh badannya, kemudian penglihatan, kemudian pendengaran, kemudian ya itu aja sih dulu itu dulu diperiksa dulu. Dia pakai kacamata nggak ibu ini? Tidak pakai kacamata dok katanya. Jadi kalau ada semua gangguan itu, biasanya dia akan lebih lama. Saya tidak tahu, makanya kok kata Fatur bilang 5 hari, saya tahu saya bisa sampai bulanan ini teh sebetulnya mah. Tapi begitu dia dikembalikan ke rumahnya, dengan pandangan buram dia hafal itu rumahnya, cepat si otaknya itu bisa beradaptasi balik lagi ke yang itunya. Terus itu teh Fadila, itu tuh disuruh ngetesnya minum pakai botol. Dok, jadi tadinya mau menunjukkan pada saat dia harusnya repetitif sih dok ya ngambil videonya. Jadi dia pada saat lama-lama dia pas mau ngarahin ke mulutnya dia lebih lama. Ini pertama kali dok dia nyoba megang benda pakai tangan kanan gitu. Ya nggak apa-apa. Maksudnya gini, enggak lah kalau video yang dipertontonkan sama saya itu yang pertama. Cuma Fadila sama saya harus lihat lagi di yang follow up yang berikutnya, nanti tinggal dilaporin aja bahwa makin kesini itu dia makin baik dok gitu, misalnya kayak gitu. Sebetulnya enggak gini, maksudnya yang botol ini adalah si ibu ini saya emang biasa minum dari botol atau dari gelas. Oh, gelas sih. Iya iya Saya iya jangan karena hal yang baru ya dok. Aduh. Iya ya. Ini nenek-nenek dikasih minum botol begini itu kerepotan. Kenapa coba repot? Kita Satu, karena nggak biasa. Terus proteksinya jadi nggak ada. Si air itu kan masuknya jeblus aja ke dalam. Hati-hati dengan tersedak. Itu ya, kayak itu juga pemeriksaannya. Itu juga
Jadi kalian itu ulangi lagi pemeriksaannya dengan kebiasaan yang biasa dia lakukan, terutama di nenek-nenek. Saya juga udah nenek-nenek. Berarti kalian biasa minum botol. Ya, makanya kayak gini, aduh mungkin dia itu jadi bingung gitu, takut juga gitu. Misalnya dia suruh minum kayak gitu, jadi sok diulang lagi, lihat benar enggak itu si pemeriksaannya. Ya, Iya, betul. saya begitu ngeliat si nenek ini suruh minum pakai botol, dia bilang ini kejam ini Taya sama ya. Cobain doang dok itu. Mungkin juga Nggak dia perlu lihat Dalam botol. rangka nggak ada gelas penyiksaan. Setelah kalau minum botol gini kan nggak bisa sedikit, sekali masuk teh Iya dok. pasti beler itu teh. Hati-hati ya. Nah, apalagi mananya apalagi itu teman. Sok ada lagi nggak? Jangan lupakan yang kayak gini suka ada wah. Ini kan geriatri sih. Oh, akan mengurangi propriosepsi, betul nggak? Nah, soal yang gitunya dicek lagi. Makanya saya bilang untuk postural kontrolnya tuh hati-hati dulu untuk beda. Kalau ini umur 50, saya bilang. Kalau begitu orang tua tuh akan banyak nanti faktor yang lain. Itu aja sih, kesadaran itunya aja yang harus dibentuk dulu ya. Itu kan udah di geriatri. Makanya harus beda tuh. Stroke pada geriatri dengan stroke pada yang pasien di bawah geriatri, itu tuh Anda tuh harus bisa membedakannya. Ya, dalam proses penanganan makanya disebut ya, jangan Indonesia Raya kayak gitu. Salah satunya. Ya, Yuk. yang mau nanya nggak? Sani, Lei, mau nanya. Ini masih Filda ya? Nurul. Masih di mute teh, punten. Bisa. Kalau pada pasien. Cuma ini teh multiple infak lakuner sebetulnya Maya. Ini tanah multiple-nya itu sebenarnya lesi di bawah di atas 2 juga multiple ya disebutnya. Lesi 10 juga multiple. Ya, nah ini yang harus dilihat lagi sebetulnya lesinya sebanyak. Ya, kalau tapi betul kalau untuk mengatakan bahwa basal ganglia itu menyebabkan adanya salah satu misalnya low motivation bisa. Ya, kalau pada pasien muda saya akan lebih curiga lagi karena lesinya, karena organik itu artinya lesinya. Tapi kalau pada usia tua balik lagi hati-hati. Ya, tekanan darah kan gitu, tekanan darahnya juga harus dilihat. Gitu teh. Ini kalau pada pasien yang tua, udah bagus tekanan darahnya. Berapa? Bagus 140 per. Iya. HP-nya berapa? 7 dokter, data kontrol. Pekerjaannya apa sih? Jualan ya? Jualan atau gerobak kan HP-nya 111. Jualan Jualan apa jagung dok. gerobak? Gerobak makanan. Jualan jagung sama urap dok. Dia aktif ya. Dia gerobak makanan dia dorong atau Dibawain sama orang. Jadi Iya dok. tidak di tempat jualannya. Yang dia ini sendiri. kalau bawa sini Jadi Coba diantar ya. sama Kalau dia tukang sudah ojek. lepas dari setting ini, dia disuruh ke gerobaknya, lihat apa yang dia lakukan. Kalau dia kan hafal banget tuh pasti sama gerobaknya itu tuh. Iya. Kan itu sebetulnya kalau seseorang tua nih ya datang ke tempat yang baru, dia kan harus relearning di tempat yang baru dengan otak yang tua. Maaf ya, dengan otak yang geriatri itu kan lambat. Makanya gue bilang, kenapa sih orang tua tuh gerakannya lambat? Kenapa sih processingnya orang tua tuh lambat? Kan saya tanya gitu kan. Berarti kalian tuh harus belajar apa coba? Aging pada sistem saraf. Jadi berapa satu? Jadi 2 nanti belajar. Kalau nggak diajarin cari sendiri. Kalian harus belajar tentang ilmu aging. Aging pada sistem saraf itu apa sih? Kenapa sih kok jadi dia sulit beradaptasi, dia sulit belum dengan yang perifernya juga bermasalah, propriosepsi terganggu, mata terganggu, pendengaran atau vestibuler, keseimbangan juga mungkin jadi terganggu. Ya, makanya geriatri itu ilmu yang sulit. Ya. Sensori motornya dok semuanya. Iya, sensorinya jelek, mau produksi gerakannya juga jelek karena motor unitnya sudah semakin berkurang. Aging itu kan membuat motor unit jadi pada mati. Ya, makanya suka tambah ototnya juga jadi peot lah. Gitu. Ya gitu ya, jadi ngomongin geriatri ini. Tapi jadi itulah bedanya salah satu.
Gitu ya Nurul. Kalau di orang muda mah sangat boleh Anda berpikir seperti itu. Cuma kalau yang ini mah, lihat aja deh. Kalau orang tua tuh sulit berubah dari rutinitas. Dia itu. Jadi apa pola yang sudah dia bentuk itu. Makanya di tesnya harus di pola itu. Jangan di hal yang baru. Pasti klamsi. Gitu. Ya. Dah. Ada lagi. Saya. Apa? Kalau lihat dari reaksinya itu biasa. Terus yang kemungkinan bukan untuk yang pertama kali. Stroke yang tidak dirasa. Tapi kalau kita lebih sering terjadi pada stroke yang ulang itu mekanismenya itu gimana kenapa? Cari sendiri ah. Itu mah banyak di buku-buku kali. Pasien itu bingung kan antara memang tadi itu udah banyak jadi banyak faktor resiko antara benar-benar Parkinsonisme vaskularnya atau emang karena dari agingnya. Gimana cara menyelesaikannya kalau gitu? Nanti ya kita ngobrol lagi kalau itu mah kayaknya harus panjang ngobrolnya. Itu sebetulnya masalah penegakan diagnosis. Suruh aja teman sejawat Anda penegakan diagnosis. Kita itu sebetulnya agak kurang ilmunya dalam menegakkan diagnosis etiologi. Makanya kalau Anda sulit punya teman saraf yang baik, ini sebetulnya yang mana sih? Suruh yang dia negakin diagnosis. Nah, gitu. Kita mau nebak-nebak boleh-boleh aja, cuma biasanya kita suka lebih panjang waktunya untuk menentukan diagnosis. Gitu ya, Kak. Tapi kalau mekanismenya, Anda baca sendiri teman banyak kan. Yang tadi juga kan PR-nya ada tuh yang aging pada sistem saraf itu. Ya. Makanya satu lagi, saya udah pernah ngasih belum ke kalian ngasihin? Tense. Ya gimana bukan kan? Oh, tense. Tense yang diberikan pada orang tua tidak seefektif pada orang muda. Kenapa? Ya kalian kalau tense antara nenek-nenek sama anak muda sama aja plek aja temperatur gitu kan. Ada beda loh, dosisnya harusnya dibedakan. Karena orang tua berbeda responnya. Pikirin dulu ya, ini mah sekedar wacana aja bahwa berbeda tense itu pada orang tua dengan pada orang muda untuk efek. Itu penelitian saya. Penelitian saya itu geriatri. Sok baca ya. Udah gitu ya. Saya sama Fadila mau nanya nggak? Saya yang di Garut di Jaka Egi doang itu doang ya. Ada yang mau nanya? Sama Ara iya. Iya dok. Si Jenny sama Ara dok ya. Itu udah lupa juga nanti Jenny lah. Udah. Jadi sok temennya Hilda juga. Oh iya. Kelak. Terus sok eta yang di sana deh. Saya sama si Fadila mau nanya apa? Udah tidak ada pertanyaan. Ya sudah. Nanti kalau terpikir lagi kita WA ya dok. Ini apa yang harus dipelajari, tolong pelajari. Itu untuk kepentingan kalian, bukan untuk kepentingan saya. Dok, jadi biar nanti kalau ketemu pasien lagi bisa lebih membantu tambahan tambahan pikiran lah. Terima kasih ya untuk pertemuannya buat semuanya. Semoga bermanfaat. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter. Dokter Ami, terima kasih. Dokter Megi, terima kasih. Pamit ya. Dan Tete untuk Zoom meeting pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih, Teh.